Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera ya buat Sobat KR53 dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali pada sore hari ini Anda bisa menjumpai Anda semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini hari Selasa ya, di kalender yang ke-20 di bulan Juni 2023. Nah, Sobat KR53, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pertanian. Nah, kalau biasanya ada teman-teman dari Jombang, nah kali ini temannya dari luar kota ya. Ya, di sebelah sana, di seberang kota sana ada Mbak Naning Suprawati ya. Mbak Naning ini adalah salah satu ketua dari KNPK, Komite Nasional Pertanian Keluarga yang ada di Jawa Timur. Nah, beliaunya ini sekarang stay atau tinggal di Blitar. Ayo, sama sore Mbak Naning. Selamat sore teman-teman. Halo, selamat sore. Halo, gimana kabar Blitar sore hari ini? Cerah ataukah hujan? Alhamdulillah beberapa hari ini suasananya cukup cerah, sedikit mendung tetapi belum hujan-hujan juga. Jadi suasananya agak lumayan gerah di siang-siang atau ya. sore seperti kalau ini. Di Jombang kemarin hujan, Mbak. Oke. Hujan deras. Ya, tapi mungkin menjadi berkah ya buat sebagian besar petani ya untuk pengairannya bisa langsung dari atas ya. Ya, Mbak Naneng, kali ini spesial kita akan membahas tema tentang potret tantangan petani dalam sistem ekonomi global. Nah, sebelum kita menuju ke tema, mungkin Sobat KR di rumah ingin tahu ya, sebenarnya KNPK itu apa sih? Ini makanan atau apa yang kita ingin tahu, dan mungkin Mbak Naning bisa menjelaskan sedikit tujuan atau peran-peran yang dilakukan teman-teman KNPK ini apa saja. Monggo Mbak Naning. Siap-siap. Terima kasih kesempatan yang luar biasa sudah diperkenalkan untuk sharing, berbagi informasi dan pengalaman terkait petani dan pertanian, situasinya di lingkungan sekitar dan bagaimana yang akan terjadi atau kedepannya seperti apa. Alhamdulillah di ruang KNPK ini menjadi ruang yang menarik atau menjadi rumah tempat kita mencari ilmu dan menyalurkan aspirasi langsung bagaimana persoalan, problem-problem dan potensi yang dimiliki oleh petani yang notabene banyak di pedesaan. Terima kasih. Sedikit sharing tentang apa sih yang namanya KNPK, unde-unde atau jemblem gitu ya Mbak Nur ya? Iya betul. Atau kopi atau apa ya? Kopi. Iya, monggo. Pertanyaan keluarga mungkin sekilas dipahami adalah ya kita aktivitas pertanian di pinggir rumah, pakai pot, pakai polybag. Itu mungkin sekilas yang dipahami teman-teman. Cuman akan saya luruskan sedikit bahwasanya pertanian keluarga ini adalah sebuah kegiatan tidak hanya budidaya pertanian, tetapi juga meliputi perikanan, perkebunan, dan kehutanan, di mana aktivitas itu tidak dilakukan oleh sendiri, tetapi dilakukan berbasis keluarga, berbasis kerjasama antar rumah tangga petani. Jadi petani-petani kecil berangkat dari himpunan organisasi rumah tangga dengan organisasi rumah tangga petani satu dengan yang lainnya yang bergabung untuk kemudian menjadi atau memproduksi bersama budidaya atau pertanian-pertanian yang kemudian
dalam jargon kami bisa memberikan yang namanya pangan dunia. Jadi berbasis potensi lokal yang ada, jadi sumber daya atau SDM yang ada, SDA yang ada, tanpa membunuh karakter atau keanekaragaman hayati yang telah ada, dan dikerjakan secara bersama-sama antar keluarga dan antar rumah tangga petani. Ini yang dinamakan adalah pertanian keluarga. Lah, pertanian keluarga itu sendiri terdiri secara organisasi, tidak terdiri dari banyak elemen atau organisasi, kurang lebih 13 atau 18 organisasi yang semuanya fokus pada isu-isu pertanian. Nah, kami yang di Jawa Timur dipercaya bagaimana memotret ataupun melihat langsung persoalan-persoalan pertanian keluarga yang dihadapi hari ini seperti apa. 2018 kita mengawal yang namanya kebijakan bagaimana pertanian-pertanian ini yang berbasis keluarga di level desa ataupun dimanapun berada yang di Jawa Timur ini bisa terlindungi, bisa mendapatkan hak-haknya, kemudian mendapatkan dukungan pemberdayaan bagaimana petani ini bisa meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Itu Mbak, kurang lebih Mbak. Kira-kira memang namanya pertanian keluarga pasti yang melakukan produksi atau proses pertanian ini seluruh anggota keluarga ya Mbak ya? Iya. Jadi prinsip pertanian keluarga itu ya ngomong regenerasi, menjaga generasi, kemudian mempertahankan keberlangsungan pertanian dengan praktek pertanian organik seperti itu. Kemudian juga melindungi petani dari gagal panen, melindungi dari kegagalan dan memberikan jaminan terhadap stabilitas harga pasca panen seperti itu. Nah, itu tadi menarik sekali ya. Artinya sebenarnya sampai saat ini walaupun sektor pertanian ini sebenarnya cukup berpengaruh pada perekonomian negara kita ya, merupakan salah satu kontributor terbesar ya. Nah, akan tetapi faktanya memang ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh teman-teman petani ya. Seperti tadi Mbak Naning bilang, ada stabilitas harga yang sampai saat ini masih naik turun. Terus kemudian juga masih ada kebijakan impor yang sebagian besar itu merugikan ya, atau tidak cukup tepat untuk dipraktekkan di negara kita. Nah, kalau Mbak Nani sendiri ya bersama teman-teman yang ada di Blitar atau di Jawa Timur, kegiatan real apa sih yang sudah dilakukan terutama untuk menjawab beberapa persoalan-persoalan tersebut? Iya, di Jawa Timur, di Indonesia kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu tahun nomor 19 tahun 2013. Kemudian di Jawa Timur itu nomor 5 tahun 19. Nomor 5 tahun 2015 itu di Jawa Timur. Lah, itu kemudian bagaimana yang namanya perda ini bisa berbunyi, mendarat dari undang-undang ke perda. Kami kemudian melakukan pengawalan di masing-masing kabupaten. Kita mulai di Kabupaten Blitar. Maka di Kabupaten Blitar kerjasama yang baik dengan legislatif akhirnya bisa diterima menjadi perda inisiatif yang digolkan menjadi perda perlindungan di Kabupaten Blitar nomor 13 tahun 19. Nah, namun keberadaan peraturan daerah ini belum cukup bisa memberi perlindungan terhadap petani karena masih berhenti di level legislatif. Belum ada tindak lanjut dari eksekutif sebagai perbubnya, sebagai bentuk hukumnya adalah perbub. Ini belum ada. Oleh karena itu, kami di level bawah bersama basis petani
yang kita bangun, yang bersama-sama kita bangun, tetap melakukan komitmen bagaimana melakukan terobosan-terobosan, bagaimana akses pemberdayaan dan perlindungan itu ada. Level mayoritas petani itu ada di pedesaan. Ketika kita tidak ada yang namanya ruang, dikasih ruang di level kabupaten, maka yang kita dorong adalah kebijakan di level desa. Bagaimana kebijakan desa hadir pada petani. Kita mendorong bagaimana memberikan edukasi, pelatihan, penyadaran kembali ke pertanian yang ramah. Memfasilitasi adanya pelatihan-pelatihan di level Poktan dan Gapotan. Ini ruang, peluang atau terobosan yang kita lakukan ketika yang namanya kebijakan mendorong Perbup masih kumpul di Kabupaten Blitar. Alhamdulillah di level desa kita bisa langsung melakukan pengembangan kegiatan-kegiatan secara organisasi, pelatihan-pelatihan, pembuatan pupuk, nutrisi, dan pestisida yang semuanya adalah input berbasis organik, berbasis alam di sekitar kita, yang ini kemudian sangat menekan biaya produksi daripada petani, dan kemudian lingkungan kita ngomong keberlanjutan ini masih aman. Ini yang bagian dari prinsip daripada pertanian keluarga yang kita kawal dan yang kita lakukan di level petani-petani di tingkat desa. Itu lah. Namun ini lagi-lagi pemerintah tidak kemudian serta-merta paham terhadap persoalan-persoalan yang real. Malah justru dalam tanda kutip dengan dicabutnya subsidi pupuk itu, dia hadir dengan produk baru yang kemudian diberlakukan kepada teman-teman petani agar memakai atau mengimplementasikan, mengaplikasikan di ruang pertaniannya. Tidak kemudian memberikan pelatihan, tapi tetap aja ngomong organik, pemerintah memposisikan petani sebagai objek. Bagaimana kemudian tetap bergantung lagi, ini ada paketan pakai A, pakai B, pakai ini, gitu. Jadi saya masih ragu dengan komitmen pemerintah di level Kabupaten Blitar utamanya yang saya pahami. Ini mungkin menjadi settingan, skenario bagaimana petani tetap bergantung dan akhirnya tetap berbiaya tinggi, namun tidak memberikan perlindungan dan stabilitas harga atau jaminan terhadap pasar hasil panen daripada teman-teman. Buktinya kita sebagai petani terus berorganik iki lo sing apik nanti hasilnya bagus, tapi kalau kita ngomong analisa usaha, kalau tetap bergantung dan beli itu jauh daripada untung petani itu. Dan naifnya lagi tidak diberikan yang namanya jaminan pasar. Pemerintah tidak hadir sebagai solusi terhadap bagaimana saluran hasil panen ini nanti, gitu. Nah, ini terjadi seperti itu. Oleh karenanya kita membuat yang namanya wadah koperasi itu untuk bagaimana bisa kerjasama dengan petani secara legal dan resmi, menyerap, kemudian bisa membantu menjualkan produknya. Gitu. Nah, kalau tadi Mbak Naning cerita ya tentang bagaimana mencoba memberdayakan teman-teman petani terutama yang ada di Kota Blitar ya. Salah satunya mungkin dengan adanya sistem pertanian organik atau yang biasa disebut dengan SRP ya, Sustainable Rice Platform, kemudian adanya koperasi petani. Nah,
Berarti saat ini itu tidak hanya sekedar masih konsep atau sudah dilakukan, Mbak Naning? Ini sudah kita lakukan. Jadi strategi kita setelah sekian puluh tahun, 32 tahun kita dogma bagaimana harus petani berbudidaya dengan cepat dan hasil yang melimpah. Ini tidak gampang merubah mindset alam pikir petani untuk kemudian kembali ujuk-ujuk berorganik. Ini tidak mudah diterima Instan, juga oleh petani. Ya. Tidak bisa gitu. Karena dibutuhkan yang namanya pendekatan, dibutuhkan yang namanya keseriusan kerja secara kolektif. Bagaimana penyadaran itu dilakukan? Oleh karenanya hari ini kita ada istilahnya yang namanya SRP yang Mbak Nur sampaikan tadi, ada Sustainable Rice Platform. Ini adalah pengurangan. Bagaimana kita petani mengurangi yang namanya input kimia untuk kemudian pelan-pelan menjadi organik. Ini adalah sistem pengurangan dari untuk menuju organik itu SRP itu, Sustainable Rice Platform. Jadi kebijakan kebijakan yang itu hampir mirip sama konsep pertanian ramah lingkungan ya, Mbak ya. Jadi proses perpindahannya, perubahannya tidak serta-merta langsung full organik gitu ya, karena jadi dilakukan bertahap. Ada proses gimana pengembalian misalnya tanah yang sudah biasa dicekoki dengan bahan-bahan kimia itu harus pulih dulu, harus sehat dulu gitu ya. Ya, betul ya. SRP ini ada sertifikatnya, Mbak. Sertifikat SRP itu ada. Maka ya ada. Jadi ini beda dengan organik. Jadi SRP ini menuju pola tanam menuju organik begitu. Ya, kita sampai hari ini sudah dua musim tanam kita melakukan pengamatan berbasis hamparan. Jadi tidak berbasis petakan tetapi berbasis hamparan gitu. Lah. Halo? Iya, Sobat KR, kita tunggu Mbak Naning di sana ya. Masih ada sedikit gangguan. Oke, bisa dilanjut Mbak Naning. Sempat hilang tadi ya. Iya, Mbak Naning. Gitu. Silakan bisa dilanjut. Iya. Kalau tadi, halo. Ya, silakan dilanjut tentang SRP sendiri ini. Kalau ada sertifikat, siapa yang mengeluarkan, Mbak Naning? Halo? Nah, ini bisa dikeluarkan oleh dinas terkait, dinas pertanian dan ketahanan pangan, ya. Maka kami menuju itu. Nah, kami sekarang berproses itu, ya. Proses yang sudah dilakukan sudah berapa lama, Mbak Naning? Sudah mulai 2013 itu kita lakukan pengurangan kimia dengan produk yang namanya Pro Petani itu dakwahnya sehat langsung dari petani. Jadi ini kita kumpulkan dari hasil pertanian anggota koperasi kita kumpulkan yang sisa daripada cadangan pangan di keluarganya kemudian diberikan kepada koperasi begitu Mbak. Jadi koperasi ini menjawab ikhtiar kita untuk menjawab problem pasca panen. Jadi tidak hanya problem pratanam tetapi problem pasca panen ini kalau kita tidak inisiatif sendiri nggak mudeng ini pemerintah gitu. Sama sekali nggak mudeng. Iya, Mbak Naning dengan proses SRP ini yang sudah dilakukan kalau 2013 sampai sekarang sudah 9 tahunan ya, sekitar segitu ya Mbak Naning, sudah cukup lama. Nah, selanjutnya kita ingin tahu apakah hal itu sudah cukup
bisa menjawab beberapa persoalan-persoalan atau tantangan makro di dunia pertanian di masa yang akan datang, misalnya tentang bagaimana semakin ketatnya investasi, bagaimana adanya kebijakan impor dari pemerintah, belum lagi adanya politik oligarki ya yang sangat mempengaruhi di sektor pertanian, misalnya lahan-lahan pertanian yang sudah mulai dialihfungsikan. Nah, Mbak Nani sendiri bagaimana pendapatnya tentang menjawab tantangan makro tentang terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan? Iya, jadi ini bagian dari ikhtiar menjawab itu, Mbak. Jadi petani itu umumnya kalau waktu panen itu pemerintah impor. Jadi otomatis harga panen dari petani itu mesti murah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali perlindungan dari pemerintah bagaimana hasil pertanian ini bisa membuat bahagia petani, ujung-ujungnya masih aja rugi dan petani tetap berhutang. Jadi harapannya dengan kita membuat koperasi ini, problem secara bersama ini bisa teratasi. Kalau kita kalau kita tidak berkooperasi atau menjadi petani sendiri, pribadi atau individu sendiri, ini tidak akan selesai begitu. Simpanan pokok kami di anggota itu hanya 25 kilo gabah kering. Itu sekarang sudah hampir 300 anggota. Ini menjadi bagian dari solusi bagi kami bagaimana menyerap hasil panen petani tanpa hutang kepada teman-teman itu. Jadi alhamdulillah dengan apa yang namanya komitmen dan intensitas kami untuk berbudidaya secara SRP dan organik ini, kepercayaan terhadap konsumen ini tetap terjaga gitu. Kondisi berasnya seperti apapun, karena ini langsung dari teman-teman petani yang benar-benar membunuh yang namanya mata rantai tengkulak. Ini akhirnya juga bisa diterima oleh banyak kalangan, oleh banyak teman-teman baik di jaringan swasta ataupun di jaringan pemerintah begitu. Jadi hari ini yang kita tekankan bagaimana manfaat kita berorganisasi dalam bentuk yang namanya koperasi, bahwa kita hadir ini benar-benar akan menjadi sahabat petani yang real, karena ini milik anggota gitu, milik bersama. Jadi dengan sistem yang kita bangun ini tidak memberatkan, teman-teman bisa semacam memiliki investasi bersama di sini. Investasi bagaimana nanti problem gagal panen itu bisa teratasi di sini. Pupuk kita buat di sini, bibit kita melayani pupuk, kita melayani bibit yang ini berkualitas semuanya. Jadi hari ini kita dihadapkan oleh ancaman El Nino, kekeringan, krisis pangan yang disebabkan oleh banyak hal karena kualitas bibit yang tidak berkualitas, tidak bisa menghasilkan panen. Maka di koperasi ini jangan seperti itu gitu. Jadi semua kita lakukan bersama-sama karena kita tidak ingin merugikan, apalagi petani rugi terus. Kita nggak ingin seperti itu. Ya, kalau sejauh ini bagaimana yang dirasakan oleh anggota koperasi sendiri? Apakah mereka sudah cukup merasa diuntungkan, merasakan manfaatnya dengan keberadaan koperasi itu, ataukah masih belum cukup optimal dirasa untuk bisa menjawab beberapa persoalan-persoalan tadi yang sudah kita bahas di depan, Mbak Nani? Kalau problem petani itu kalau mau istilahnya berangkat ke sawah, mau buka lahan, persiapan lahan, itu kan pasti yang dibutuhkan adalah yang namanya paket pupuk, nutrisi, pestisida, dan bibit. Nah ini sudah kita layani, ada semua di koperasi. Teman-teman tinggal ambil. Kalau problemnya itu sudah bisa sudah
sudah bisa terlayani dan teman-teman tidak usah lama-lama untuk Seberapapun yang mengeksekusi dibutuhkan penanaman begitu. selalu Tinggal, ready gitu Mbak Nadeh ya. iya, iya. Jadi kita selalu melakukan yang namanya pemilihan bibit yang baik, yang layak untuk kemudian dijadikan bibit yang akan ditanam lagi oleh yang namanya anggota atau teman-teman. Karena kembalinya juga ke teman-teman. Apa itu di dalam manajemen usaha, tim manajemen produksi itu juga apa itu kalau kita waktu pemilihan bibit tidak serius, tidak apa itu jujur atau tidak benar-benar apa itu sesuai dengan SOP, maka yang rugi adalah teman-teman sendiri. Maka disitulah kemudian sangat sangat indah dan tampak sekali tanggung jawab daripada teman-teman. Kalau kita lihat Mbak ya, misalnya ketika panen di beberapa daerah masih saya melihat masih ada terjadi misalnya harga gabah itu sangat murah, tapi begitu jadi beras itu sangat mahal. Walaupun yang membeli sebenarnya tetangga-tetangganya sendiri. Nah, itu nggak tahu misalnya di Jombang hal itu masih terjadi. Bagaimana dengan petani atau kondisi yang ada di Kota Blitar? Apakah hal itu juga masih terjadi? Harga gabahnya murah, tapi begitu jadi beras, wow, harganya jadi naik selangit. Yang akhirnya kan mungkin keluarga-keluarga yang lain tidak mampu menjangkau atau bisa mengoptimalkan atau merasakan manfaat dari itu tadi. Gimana Mbak Nani? Ya itulah Mbak, ketika petani lagi-lagi tidak berdaulat ya seperti itu. Kalau kita sekarang tidak berkorporasi dalam bentuk koperasi, ya akhirnya apa itu belum panen aja, masih hijau itu sudah didatangi tengkulak, panipiro itu. Ini yang menyebabkan sudah ditawar ya. Sudah ditawar, sudah ada deal tentu karena petani sendiri ada faktor selak itu kan. Selak selak digawe mantu. Iya. Nah, kayak gitu. Itulah yang apa itu menjadi petani terus dalam gurita tidak keberdayaan, dalam ketidakkeberdayaan ya di situ itu. Maka kami yang sudah teridentifikasi teman-teman itu dengan data dan dokumentasi pratanam sampai pasca panen yang benar sesuai yang disepakati bersama SOP yang ada di internal kita, harga gabah itu juga selisih dari yang umumnya. Kalau teman-teman umumnya 6.000, kita berani 61 itu. Karena kita menggaransi apa itu kualitas gabahnya. Nah, kemarin maka apa itu stabilitas harga kita ya aman tetap di angka 55 dan atau apa itu 35 gitu per 3 kemasan 3 kilo sampai 5 kilo itu seperti itu. Karena apa ini harga yang paten standar permanen gitu. Standar itu standar apa itu karena proses pengeringan dan sebagainya ini yang juga pekerjanya adalah teman-teman sendiri. Ya, berarti kalau apa namanya kita lihat ya selisih atau mungkin harga gabah di teman-teman itu sudah bisa ini ya, sudah bisa distandarisasi. Artinya harganya tidak sampai merugikan teman-teman petani begitu. Ya, betul. Jangan sampai. Ini tujuan berdirinya koperasi itu kita adalah hadir untuk melindungi petani. Gitu. Nah, kalau sekarang sudah ada berapa anggota Mbak Naning koperasinya ini? 300-an Mbak, kurang lebih 300 orang. Mbak. Khusus ini ya baru khusus di Jawa di Blitar aja atau di kota-kota lain juga yang menjadi anggota? Di Blitar Mbak, masih di Blitar. Teman-teman ini apa memperbaiki manajemen pembukuan, pencatatan dan sebagainya untuk kemudian bersiap karena teman-teman kemarin yang main ke koperasi pada pengen gabung ini yang dari Tuban, Sidoarjo, kemudian
mana Malang ini juga pengen bergabung. Mbak Naning, di beberapa daerah juga ya, ada beberapa koperasi atau ya kita lihat ada lah beberapa koperasi petani yang mungkin tujuan awalnya seperti yang Mbak Naning dan kawan-kawan dirikan, tetapi banyak juga yang kemudian koperasi yang kecil ini bergeser ketika menjadi besar, sekarang menjadi korporasi yang besar, tetapi terkena jebakan jebakan Batman yang tidak mampu menjawab tantangan dari sistem ekonomi secara global tadi, mungkin masalah internal atau persoalan persaingan atau hal-hal yang lain. Nah, gimana Mbak Nani tentang berpendapat Anda tentang itu, tentang bergesernya koperasi yang kecil jadi besar tapi tetap aja tidak mampu menjawab tantangan ekonomi di masa depan? Halo? Halo? Halo Mbak Naning? Ya kita tunggu dulu ya Mbak Naning untuk Halo? Halo. Sinyalnya jelek ya Mbak Naning? Halo. Halo. Aman juga nih Mbak. Tadi aman, bisa halo. dengar Halo. pertanyaan saya yang terakhir? Halo? Bisa, halo. Ya tadi soalnya hilang tadi gambarnya. Oke. Koperasi kita ini namanya Amarta Padi. Kita berdiri sebagai koperasi produsen. Sebagai koperasi produsen, bukan simpan pinjam. Alhamdulillah hingga sekarang dipercaya oleh teman-teman dinas karena satu-satunya koperasi yang bukan simpan pinjam. Yang semangatnya tidak hanya meminjam tetapi malas untuk menyimpan gitu. Jadi kita itu koperasi yang bergerak menjadi produsen terhadap saprodinya petani begitu. Lah itu yang jenengan sampaikan tadi bisa jadi terjadi, tetapi akan kita kembalikan kepada mekanisme atau aturan main yang sudah disepakati di dalam internal ADI dan ART. Jadi betul itu Mbak. Makanya kita pertemuan itu wajib hukumnya. Pertemuan rutin itu adalah wajib. Pertemuan anggota. Ya, pertemuan anggota itu wajib. Bagaimana yang terjadi temuan-temuan karena produsen ini hari ini lumayan ramai karena terus memproduksi dan tim-tim usaha itu terus bergerak di wilayah masing-masing bagaimana situasi temuan-temuan lapang terhadap tanaman-tanamannya, kemudian harus melaporkan, harus ketemu, dan ini menjadi ruang yang dinamis bagaimana menjaga kesulitan daripada tim dan pengurus dan anggota di koperasi. Nah, itu untuk menjaga kesulitan itu Mbak ya, karena banyak kepala, terkadang banyak ide yang berbeda-beda, banyak solusi ketika ada persoalan itu kadang ada solusi-solusi yang berbeda. Nah, untuk mengantisipasi supaya teman-teman di koperasi ini tetap solid, tetap satu visi, satu misi, apa yang dilakukan Mbak Naning bersama teman-teman di koperasi Amarta Padi tadi ya? Nah, makanya kita sering ketemu kan tim budidaya yang tugas utamanya adalah mengamati, menjadi tim riset daripada lahan dan tanaman anggota. Ini tidak bisa by online seperti ini laporannya, itu selalu ketemunya di mana adalah di kantor, di sekretariat. Nah itu kita sampaikan, punyaanmu kondisinya kayak gini, umur sekian, umur 15, pengamatan kelima, tanaman alaminya sakmene sekian, hewan alami pengganggunya bentuknya seperti ini. Nah dialog atau ketemu ini menjadi salah satu adalah solusi meminimalisir problem-problem kesenjangan. Terus bagaimana kita melakukan rekrutmen daripada anggota itu menjadi bagian dari tim manajemen juga. Jadi tidak serta-merta kemudian menjadi anggota
menggantungkan pada pengurus, tidak, tetapi bagaimana dengan situasi order yang lumayan stabil ini juga melibatkan teman-teman untuk aktivitas mempersiapkan packing beras, produksi dengan baik, kan kayak gitu. Ini terus mengikuti pameran-pameran ini yang tidak hanya orang-orang itu, tetapi kita bergantian. Gitu. Jadi ini ya di rolling ya supaya sama-sama merasakan itu Mbak Naning ya. Betul, ya betul. Produk Cekak Mary. ya betul. Produk apa yang sejauh ini sudah diproduksi oleh teman-teman koperasi? Selain beras mungkin ada produk-produk lainnya? Pupuk, pestisida, nutrisi, bibit, kemudian yang produk turunannya dari beras itu ada kerupuk puli sama roti emprit. Terus yang berangkat dari hasil perkebunannya itu ada usus pepaya, ada keripik singkong, keripik bote, dan sambal pecel. Itu Mbak. Jadi udah lumayan banyak ya. Kedepannya mau ada planning untuk mengembangkan atau menambah lagi hasil produksi yang ingin dikelola oleh koperasi, ataukah mau konsisten atau mau menstabilkan dulu dengan produk yang sudah ada? Iya. Halo. Kita hari ini, halo. Ya, silakan. Oke. Hari ini dengan koperasi ini adalah bagaimana strategi kami menjadikan teman-teman petani ini tidak mahir menjadi produsen, tetapi juga menjadi pengusaha. Jadi hari ini kalau kita benar-benar mau berdaulat atas hasil. Halo Mbak Naning. Halo. Ya, kita menunggu Mbak Naning untuk bisa bergabung kembali ya bersama kita. Sepertinya mungkin ada gangguan sinyal. Halo. Ya. Halo. Hilang-hilang lagi nih. Halo. Iya. Halo. Maaf. Tapi aman sebenarnya Mbak. Sebenarnya aman juga ini. Oke. Oh iya. Cuman gambarnya tadi hilang. Oke. Mbak Naning ini di Facebook sudah ada yang ikut. Iya, oke, aman suara. Mbak Naning di Facebook sudah ada yang ikut berkomentar untuk memberikan pertanyaan kepada Mbak Naning. Ini pertanyaannya, bagaimana melihat tantangan investasi asing di bidang pangan yang masif, penyediaan pupuk dan bibit? Nah, itu pertanyaannya. Monggo Mbak Naning dikomentari. Oh, terima kasih. Respon yang luar biasa. Menghangatkan diskusi kita sore ini. Ya, ke depan itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita dihadapkan oleh krisis pangan, ancaman krisis pangan, karena yang namanya kebencanaan, kekeringan, El Nino ini ada di depan mata dan sekarang sudah kita rasakan tanda-tandanya. Ini di mana-mana sulit air. Nah, ini kemudian secara prediksi kita otomatis akan mengurangi yang namanya produktivitas bertani. Nah, oleh karenanya kita harus mempersiapkan diri bagaimana tetap menjadi petani yang bisa meningkatkan kualitas dan mutu daripada produksi pertanian kita. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan bibit-bibit unggul, bibit-bibit berkualitas yang bisa dipanen, bisa menghasilkan panen. Hari ini teman-teman banyak mengeluh, termasuk bapak saya, abah saya itu bibit yang di toko, yang di kios itu tidak bisa yang namanya diharapkan maksimal. Jadi kita harus memilih sendiri bagaimana penyiapan benih yang berkualitas supaya nanti hasilnya juga sesuai dengan harapan. Ini dari persiapan bibit untuk
kebutuhan dan harapan kita bagaimana bisa menghasilkan panen dan kita terjaga dari ancaman gagal panen. Ini apa yang kita harus persiapkan. Dan sekali lagi, petani kalau pengen berdaulat atas harga, kita punya hak untuk memutuskan hasil keringat, hasil pertanian kita itu berapa, maka kita harus yang namanya hari ini tidak harus bisa bercocok tanam, bisa berproduksi berkualitas yang baik, tetapi bagaimana petani juga harus berwirausaha, memiliki yang namanya mindset wirausaha atau entrepreneur. Oleh karenanya sekali lagi kembali kepada koperasi. Koperasi ini adalah strategi kita bagaimana sekarang kita harus genjot pasar, bagaimana kita melatih teman-teman petani ini untuk bisa berwirausaha dengan bagaimana peluang-peluang yang ada, teknologi medsos yang ada, ini mereka harus kita bekali itu untuk bagaimana juga bisa membuka peluang pasar ini. Jadi ini yang namanya solusi atau tawaran kami bagaimana petani ini tetap bisa bersaing dan berdaulat atas harga komoditi yang ditanamnya. Itu Mbak. Gimana kalau tadi yang pertanyaannya gimana kalau semakin banyaknya ini Mbak investasi asing di bidang pangan ini yang mulai masuk ke sektor pertanian ini. Gimana untuk menjawab investasi asing ini? Iya, ini ini tadi yang menjadi tantangan daripada pertanian keluarga. Pertanian berbasis keluarga vs corporate, gitu kan, corporate besar. Maka bagaimana yang namanya pertanian keluarga ini harus dipertahankan sebagai pondasi yang kuat, rumah tangga petani terlindungi. Gotong royong petani antar petani dan persatuan ini sangat kuat, harus dipertahankan. Maka petani harus berorganisasi. Petani jangan sendiri-sendiri karena problem ke depan itu tidak yang namanya ringan, tetapi akan berhadapan dengan pemodal-pemodal yang besar gitu. Jadi kita harus berorganisasi, memperkuat jaringan, saling mensupport, saling mendukung begitu. Bahwa pertanian keluarga ini adalah budaya Indonesia yang harus dipertahankan. Regenerasi petani harus diciptakan, harus mulai dilibatkan anak-anak kita untuk membantu di level pasca panennya. Kalau nggak gelem yang namanya macul, bermainlah di wilayah pasca panen untuk bagaimana dia gemar dengan medsos ya, maka dimainkanlah medsos itu untuk menawarkan produk orang tuanya, hasil-hasil pertanian itu, gitu Mbak. Menarik sekali ya kita ngomong regenerasi. Kayaknya kelompok-kelompok milenial, para remaja ini kurang berminat ya Mbak Naning. Kalau kita bilang untuk mereka balik ke desa atau bergelut di dunia pertanian. Nah, apa yang Mbak Naning sebagai salah satu duta milenial ya, duta petani milenial, untuk menumbuhkan rasa mereka bangga untuk bisa kembali menjadi generasi penerus dalam dunia pertanian. Halo Mbak Naning. Halo Mbak Naning, masih bisa mendengar saya? Halo. Hilang lagi ya. Jelas. Halo. Oke. Gimana? Pertanyaan saya yang terakhir bisa ditangkap Mbak Naning? Halo. Bisa. Oke, itu ada pertanyaan yang terakhir ya. Enggak. Oke, sepertinya masih ada kendala sinyal ya dengan Mbak Naning. Nah, obrolan kita ingin membaca secara sudah muncul lagi nih Mbak Naning. Lah, pertanyaan terakhir itu ya, apa yang bisa Mbak Naning lakukan ya sebagai ini salah satu duta petani milenial untuk menumbuhkan generasi penerus atau para remaja ini untuk kembali tertarik ya untuk bergerak di bidang pertanian ini,
apa yang bisa dilakukan? Di koperasi punya program yang namanya Kemah Pemuda Tani, Mbak. Ini kita bikin setahun sekali. Ini dalam rangka menumbuh kembangkan budidaya jiwa sen terhadap petani dan pertanian kepada anak-anak muda. Kita pahamkan bahwa yang namanya bertani ini tidak hanya ansih macul, tidak. Tetapi banyak hal yang harus dipahami, yang harus bagaimana teman-teman muda ini terlibat di sana. Bisa di wilayah pasca panennya. Pasca panen seperti yang saya bilang tadi, sekarang zamannya IT, zamannya sosmed, teman-teman bisa yang namanya memainkan produk orang tuanya ke sosial media. Ini bagian dari bentuk pemasaran ya. Betul. Ini adalah apa yang namanya sen atau langkah-langkah yang bagaimana regenerasi petani itu bisa kejaga. Memang petani itu tidak menjanjikan. Kalau kita tidak bisa mengemas dengan baik dan menarik gitu. Nah, hari ini banyak yang gagal di situ sehingga usaha tani itu tidak menjanjikan lebih baik menjadi TKI kan gitu. Atau yang lain tidak harus para jadi buruh perusahaan ya gitu kan. Baik Mbak Naneng, kita sudah 47 menit lebih ya, nggak terasa ya ngobrolnya. Tadi playnya 30 menit sampai molor karena saking serunya ya. Ya, terima kasih Mbak Naneng sudah sharing-sharing informasinya dan juga sharing-sharing pengalamannya. Pastinya akan bisa menginspirasi ya para generasi muda untuk tidak lagi malu atau lebih optimis untuk bergerak atau memulai beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di sektor pertanian. Baik, terima kasih Mbak Naneng. Sukses terus ya bersama teman-teman koperasi Amarta Padi ya. Baik, terima kasih. Ya, kalau ke Jombang jangan lupa mampir ya. Kita bisa podcast langsung di studio ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Naneng. Dan Sobat KR, kita tutup dulu berbincangan kita pada sore hari. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung di komen. Ada Muhammad Khalil ya, katanya bagus sekali Barokallah. Terima kasih ya. Juga ada tadi yang sudah sempat ngasih pertanyaan. Terima kasih untuk semuanya. Dan akhir kata kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.